Shalom. Kali ini kita akan merenungkan yang melanjutkan dari sebelumnya. Yang seharusnya ini minggu lalu ternyata terlewat. Ya, ini yang sekata sebelum dari kata sudah selesai, yaitu aku haus. Kita baca dari Yohanes 19 ayat 28 sampai yang ke-29. Karena sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Mereka mencucukkan pada bunga kakang yang telah dicelupkan pada anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Ini penggenapan dari Mazmur 22 ayat yang ke-16 ya. Yang berkata, mulutku kering seperti pecahan tembikar, dan lidahku menempel pada langit-langit mulutku. Engkau membaringkan aku dalam debu kematian. Rasul Yohanes telah mengutip Mazmur yang sebelumnya mengenai pembagian pakaian Yesus pada prajurit Romawi, seperti yang dikatakan di Yohanes 19 ayat 23 yang berbunyi, sesudah prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya di 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit. Satu bagian yang terambil dari Mazmur 22 ayat yang ke-19. Menanggapi permintaan Yesus untuk minum, prajurit menawarkan cuka anggur kepadanya. Ada sebotol cuka anggur di sana. Jadi mereka memendam bunga karang di dalamnya dan menaruh bunga karang itu pada tangkai tanaman hisop dan mengangkatnya ke bibir Yesus. Cuka anggur adalah anggur termurah dan termuda yang bisa diperoleh oleh tentara. Itu mungkin diajarkan oleh air. Sebelumnya Yesus menolak minuman cuka empedu dan mur yang ditawarkan kepadanya untuk meringankan penderitaannya, seperti yang ada di Matius 27 ayat 34 dan Markus 5 ayat yang ke-23. Setelah itu prajurit dengan mengejek menawarkan cuka anggur kepadanya, tapi tidak mengizinkan dia minum, seperti yang ada di Lukas 23 ayat 36. Namun di sini beberapa jam kemudian Yesus berkata, aku haus, lalu meminta minum. Kali ini para prajurit memberinya beberapa. Tindakan ini merupakan penggenapan dari Mazmur 69 ayat yang ke-21, yaitu mereka masukkan empedu dalam makananku dan memberiku cuka untuk menghilangkan dahagaku. Yesus berkata, aku haus dari salib, karena dia ingin bibir dan tenggorokannya dibasahi untuk mengucapkan seruan-seruan kemenangan terakhir sebelum dia mati. Kematian Yesus menyelesaikan pekerjaan penebusan, penyampaian, dan rekonsiliasi. Melalui kematiannya yang bersifat penebusan dan pengorbanan di kayu salib, anak domba Allah yang membayar hutang kita dan menghapus dosa kita. Tebusan kita telah selesai.
Yesus dengan suara nyaring ingin semua orang mendengar kata-kata ini yang masih terngiang-ngiang saat ini, yaitu sudah selesai, yang sudah dibahas minggu sebelumnya. Mazmur 69 ayat yang ke-22. Bahkan mereka memberi aku racun, dan pada waktu haus mereka memberikan air asam. Di sini ayat yang tadi sudah dibaca tadi itu penggenapan dari adalah nubuat yang ada di Perjanjian Lama yang digenapi pada Perjanjian Baru pada ayat tadi itu, yang Yesus sudah diberikan minum anggur asam. Dan ini sebenarnya kan merupakan kehausan, bukan cuma untuk membasah tenggorokan, tapi karena ya kehausan akan hadirat Tuhan, seperti yang ada di Mazmur 63 ayat 2-3. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepada tempat kudus-Mu, sambil melihat kekuatan dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Salah satu perkataan Yesus di kayu salib yang sering kali sulit dipahami adalah aku haus, yang menggambarkan kebutuhan mutlak atau kehausan akan hadirat Tuhan atau hadirat Bapa, karena dia sudah Tuhan, maka dia hadirat Bapa. Dunia hari-hari ini secara jujur memang haus pada beberapa hal. Yang pertama, haus kedudukan dan jabatan. Baru aja selesai pemilu kemarin, pasti ada orang-orang yang benar-benar haus jabatan, sehingga kalau kalah langsung gugat ke MK, benar-benar haus jabatan. Memang sih ada yang memang menggugat ke MK tuh ya karena kecurangan, tapi ada juga yang melakukan kecurangan itu karena dia haus jabatan. Ya kayak di dunia pekerjaan, di dunia apapun, pasti kita itu ada beberapa yang menjilat atasan supaya kita tuh bisa naik jabatan. Bahkan naik jabatan tuh dengan berbagai cara, seperti cara memaksa orang dan sebagainya untuk supaya kita tuh mencapai target, seperti di sales atau di pegawai pajak. Itu biasanya terjadi di dua itu, memaksa orang membeli, maksa orang bayar. Nah itu supaya dia mendapatkan jabatan yang tinggi atau komisi yang tinggi. Yang kedua, orang haus pujian dan pengakuan atau acknowledgement. Dan di sini orang yang haus pujian itu pengen selalu dipuji, nggak mau salah, gimana pun aku tuh harus bener gitu loh, nggak boleh namanya salah sedikit pun. Meskipun salah ya sudah biarin gitu loh. Tapi kalau sudah melakukan yang benar harus dipuji. Kalau enggak ya rugi dong, kan gitu. Pujian sama pengakuan itu ya sama aja sih sebenarnya.
Yang ketiga itu haus akan kasih sayang dan penerimaan. Banyak kasus ya tentang seks bebas dan juga narkoba yang bersumber dari ini dia, haus akan kasih sayang dan penerimaan. Biasanya seks bebas itu apa? Kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tua ataupun orang terdekat, sehingga mereka mencari kasih sayang dari luar yang akhirnya salah dan membawanya kepada lingkaran setan yang susah keluar. Dan juga untuk penerimaan, biasanya penerimaan apa? Oh, aku diterima harus gini dan sebagainya. Tapi apa? Kita itu benar-benar haus untuk itu, penerimaan, sehingga apapun yang teman kita mau ya benar-benar harus dilakuin gitu loh. Kayak narkoba, minuman keras gitu, termasuk juga balapan liar. Karena juga orang itu mungkin ya karena kesenangan juga, tapi juga ada karena penerimaan. Kamu harus gini kalau mau diterima di kelompokku, gini dan sebagainya. Terus yang terakhir, haus akan apa? Haus akan kepastian dan ketenangan. Pasti semua orang yang ada di seluruh dunia pasti pengen kepastian, suatu kepastian, gak mau gambling gitu ya. Ya daripada gambling harus yang pasti-pasti aja. Makanya beberapa marketing apapun, HP ataupun apa, selalu memberikan yang pasti-pasti aja. Selain itu bank juga kan kayak gitu, daripada bunganya gini, bunganya rendah, naik turun dan sebagainya, bunganya stabil di sini. Nah kan kayak gitu. Apalagi ketenangan itu sangat-sangat dibutuhkan. Apalagi di dunia yang penuh masalah ini, pasti orang sangat membutuhkan ketenangan itu. Nah selanjutnya, kenapa sih kita harus mempunyai hati yang haus akan hadirat Tuhan? Yang pertama, hadirat kita membawa kita pada kesadaran bahwa kita itu tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kesadaran bahwa kita itu manusia berdosa yang sudah ditebus oleh Tuhan. Yang kedua, hadiratnya itu menuntun kita pada kesungguhan kita pada Tuhan. Jadi kita menjadi serius sama Tuhan, bukan secara legalitas saja, tapi benar-benar dari hati kita. Ya karena Tuhan itu ngelihat hati kita gitu loh. Kita bisa aja melakukan hal yang baik, hal yang benar, tapi kalau didasarkan hati kita yang haus akan pujian, haus akan penerimaan, itu tidak akan berkenan di hati Tuhan. Tapi kalau kita melakukan ini benar-benar dengan hati, melakukan ini dengan empati, ya pasti itu akan lebih menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, hadiratnya memampukan kita untuk melewati setiap penderitaan dengan penuh ketabahan dan kebenaran dan keberanian maksudnya. Maka itu di Matius 11 ayat yang 28 balik.
Dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Dari sini kalau kita datang ke Tuhan, kita akan mendapatkan ketabahan dan keberanian dalam menghadapi masalah. Kita akan mendapatkan kekuatan, walaupun belum tentu masalah itu bisa selesai. Yang selanjutnya, hadirat Tuhan itu mengarahkan kita untuk fokus kepada rencana Allah. Nah, kalau kita tenang dalam menghadapi masalah, pasti kita akan fokus ke satu hal. Pasti kita nggak bakal pikirkan hal-hal yang aneh-aneh gitu loh. Pasti kita tenang, fokus pada hal-hal yang Tuhan rencanakan kepada kita. Nah, terus kenapa sih banyak orang yang tidak haus akan hadirat Tuhan? Yang pertama, karena pikirannya itu dibutakan sehingga dirinya puas dengan mengandalkan dirinya sendiri. Padahal ya, kalau orang mengandalkan diri sendiri itu kayak apa sih? Di Yeremia 17, orang mengandalkan Tuhan dan mengandalkan diri sendiri itu akan dapat apa? Yeremia 17 ayat 5, kalau itu yang tidak mengandalkan manusia. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya baik, dan akan tinggal di tanah angus di padang gurun dan padang asin yang tidak berpenduduk. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan, orang pasti itu jauh dari Tuhan. Kalau dekat dari Tuhan ya gak mungkin gak mengandalkan Tuhan. Kalau orang jauh dari Tuhan, pasti itu orang yang terkutuk, karena kutuk itu adalah jauh dari Tuhan. Kalau yang sebaliknya, orang yang mengandalkan Tuhan itu yang gimana? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir di dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang dekat sama Tuhan itu pasti orang yang diberkati, karena berkat artinya itu dekat sama Tuhan. Kenapa bisa tidak berhenti menghasilkan buah? Nah, kita buka di Yohanes 15 ya, ayat 1-8. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman telah kukatakan padamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau tidak pada pokok anggur, juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku tinggal dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal di dalam aku, tidak tinggal di dalam aku, ia akan dibuang keluar seperti ranting dan jadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah
muridku. Jadi orang yang berbuah banyak itu karena melekat pada cakangnya itu Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita pasti nggak bakal berbuah ya. Baru kalau kita dekat sama Tuhan, baru kita berbuah dan menghasilkan buah yang manis. Kita bisa jadi berkat pada orang lain. Kita bisa menarik orang kepada Tuhan. Yang kedua, karena merasa sudah beragama. Nah, ini yang berhati-hati. Karena orang itu sudah merasa beragama, punya agama, pasti masuk surga. Dia merasa gak butuh Tuhan. Karena apa? Kalau dia melakukan perbuatan baik aja sudah cukup, masuk surga dia. Nah ini gak butuh. Kalau cuma gitu, rugi dong. Kalau Tuhan sampai turun dalam dunia, sampai rela-rela mati di atas kayu salib untuk tebus kita. Tuhan Yesus mati kayu salib itu untuk memulihkan hubungan kita dengan Bapa. Maka itu kita nggak boleh merasa beragama kalau kita nggak punya hubungan yang baik dengan Bapa. Supaya kita jangan menjadi sombong apa yang kita lakukan itu. Yang selanjutnya, karena merasa dunia dan segala keindahannya dapat memuaskan kita. Nah ini dunia dan keindahannya itu nggak bisa memuaskan kita. Pasti kita selalu minta lebih dan lebih supaya kita bisa lebih puas. Padahal itu nggak bisa memuaskan. Ini adalah salah satu pencobaan yang dicobakan sama iblis. Waktu Yesus di padang gurun, Matius 4 ayat 8 sampai yang ke-9. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya dan berkata, semuanya akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud kepadaku. Karena apa? Itu nggak bisa memuaskan, malah kita membuat apa? Terlalu jadi diri sendiri. Terlalu jadi diri sendiri, kita mengandalkan diri sendiri, kita malah sombong dan sebagainya. Terus yang selanjutnya, karena tertipu dengan berbagai ajaran bahwa hadirat Tuhan adalah kefanatikan dan kesesatan. Nah banyak ada gereja yang menganggap apa? Oh kita cari hadirat Tuhan, kita worship kayak gitu itu cuma sebagai apa? Oh fanatik gitu sampai basah kok dan sebagainya. Enggak. Kok kita di hadirat Tuhan itu kita cari ketenangan, kita cari kebahagiaan kita di situ, sukacita kita di situ, supaya kita itu mendapatkan kelegaan. Yang terakhir, karena tidak mengerti tentang indahnya dan dahsyatnya hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu sangat indah dan lebih romantis daripada apapun, karena kita berhubungan langsung dengan Tuhan, pribadi yang benar-benar mengasihi kita. Betapa indahnya itu ya. Sehingga hadirat Tuhan itu jangan sampai untuk dilewatkan. Minggu depan masih ada satu terakhir di sesi, yaitu ya Bapa, yaitu apa ya? Yaitu ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian terberkati dengan konten ini. Dan juga berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, yang merenungkannya, menyimpan dalam hatinya, dan bahkan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ya seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Apabila ada angin yang menerjangnya, rumah itu tidak akan roboh. See you.